Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bangsaku dimanapun Anda berada, salam sejahtera. Semoga Anda semua dan keluarga, tetangga, kerabat dan semuanya tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa sehingga terhindar dari pandemi ini. Nah, kalau ngomong mengenai pandemi ini, saya ini agak bingung dalam hal menerima komunikasi dari mengenai pandemi ini. Karena banyak sekali informasi yang saya terima. Saya kira Bapak dan Ibu semua sama, warga yang lain juga merasakan yang sama. Informasi yang kita terima itu banyak sekali dan sifatnya itu macam-macam. Ada yang sifatnya itu perkembangan dari penderita, angkanya naik terus, yang meninggal juga beberapa tempat naik. Lalu ditakut-takuti harus pakai ini, harus pakai itu, lalu diminta untuk taat pada aturan PSBB, kalau enggak akan terkena dampak dan segala macam. Ini buat saya memang sifatnya menakutkan. Memang ada beberapa komunikasi yang sifatnya menakutkan. Ada informasi yang sifatnya informasi, ya. Lalu ada informasi yang sifatnya itu tidak menakutkan, tidak informatif, tapi itu pendapat dari kalangan ahli, macam-macam, ahli pandemi, ahli psikologi massa, ahli sosial dan segala macam. Semua itu campur aduk menjadi satu yang membuat saya makin bingung. Nah, misalnya sekarang pesan yang terakhir saya dapat dari gugus tugas, ya. Gugus tugas itu menyampaikan bahwa COVID-19 bakal segera melandai, tapi belum berakhir. Nah, anak kalimat belum berakhir ini menjadi gantungan bahwa COVID-19 sudah mulai melandai. Ya, tapi kalimat terakhir membuat kita jadi ini sebenarnya benar apa enggak? Itu yang pertama. Terus kemudian ada lagi Satgas itu ketuanya malahan menyampaikan juga bahwa hasil PSBB di DKI dianggap cukup berhasil, di mana kasus positif COVID-19 di DKI menurun. Ya, ini ketua Satgas yang menyampaikan itu kepada kita. Nah, pada waktu yang bersamaan, ya, di media yang sama, saya mendapatkan informasi Gubernur DKI Jakarta tak percaya angka kurva melandai. Ini tak akan segera berakhir menurut Gubernur. Lho piye toh? Ketua Satgas yang levelnya nasional mengatakan PSBB DKI juga berhasil, angka melandai. Ya, tapi Gubernur, ya, yang kepala daerahnya di DKI bilang nggak percaya bahwa angka melandai dan ini tidak akan segera berakhir. Ini hanya mencerminkan betapa kacaunya komunikasi mengenai COVID-19. Kacau. Orang menjadi ini yang terjadi di beberapa tempat kan, orang tidak banyak tidak 100%, tidak sepenuhnya mendukung dan mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan. Beberapa masjid masih menyelenggarakan dan memaksa bikin acara salat Jumat, salat Tarawih, ya, dan agak mengabaikan protokol kesehatan. Yang terjadi, ada masjid yang jamaahnya tiba-tiba ambruk. Ketika jamaahnya ambruk, gedebluk begitu, jamaah yang lain panik. Ya, lalu mereka punya stigma ini paling dia ambruk gara-gara COVID-19. Karena memang COVID-19 ini nggak jelas diterima oleh publik seperti apa, banyak yang kekurangan. Nah, jadi kalau boleh saya ingin sampaikan bahwa sebaiknya Satgas itu menyusun pembagian pesan komunikasi yang terpusat di Satgas. Ya, memang beberapa
pimpinan beberapa pejabat, kepala daerah, satgas provinsi, atau siapapun yang lain, kampus ya, kalangan intelektual itu punya wewenang, dan ini juga demokratis sebenarnya menyampaikan pesan mengenai itu. Tetapi kalau satgas punya kewenangan, kekuatan pusat untuk untuk menyamakan persepsi bagaimana kita berkomunikasi kepada publik, itu insya Allah akan membantu. Nah, bagaimana caranya? Saya kira satgas perlu mengembangkan target audience komunikasi. Siapa yang memproduksi informasi, siapa yang dianggap sebagai enablers yang bisa mendukung, mengesahkan. Jadi di sini status posisi gubernur, posisi menteri dan segala macam itu bukan di bawah, tetapi dalam hal pesan untuk COVID-19 mereka koordinasi kepada Satgas supaya tidak ada informasi yang bertentangan dengan yang disampaikan oleh Satgas. Kalau bertentangan itu publik tidak percaya. Nah, setelah itu nanti diidentifikasi. Jadi produser informasinya siapa? Kalau Satgas oke. Di mana posisi kementerian, di mana posisi kepala daerah, itu semua ada di level pada tingkat enablers ya, atau endorsers ya, yang mendukung itu untuk kapasitas masing-masing. Lalu setelah itu ada lagi yang namanya partners. Ya, partners ini mungkin jadi di luar pemerintah, tetapi mereka bisa berperan untuk menyampaikan informasi kepada publik. Siapa dan banyak tokoh masyarakat, public figures, kiai di desa-desa dan ulama itu yang bisa menyampaikan pesan kepada publik. Ya, lalu ada beberapa mungkin yang dalam hal ini sikapnya itu agak oposan, wajar di mana-mana. Berbeda pendapat itu berkah. Ya, tidak perlu diterjemahkan secara konfrontatif. Jadi COVID ini isu besar, harus ada pemetaan tugas, harus ada kewenangan, boleh ngomong mana dan nggak boleh ngomong apa, supaya tidak kelihatan bahwa pemerintah ini menanganinya ini kok kayaknya berantakan. Sekarang pemerintah menurut saya kerja sendirian, ya, sibuk di sana sini, tetapi kadang-kadang ada pendapat-pendapat yang nyempal dari pendapatnya pemerintah. Jadi ini sebaiknya Satgas itu membenahi strategi komunikasi, termasuk diantaranya menyusun target audience komunikasi siapa. Mudah-mudahan ini membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.